Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sucipto dari kelas 01. Di sini saya akan membacakan laporan observasi masalah sosial sebagai penghambat pembangunan. Pendahuluan, sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal, dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi. Seluruh perilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntunan perubahan yang terjadi. Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Kompleksitas masalah yang pertama itu kecemburuan sosial. Masalah sosial penghambat pembangunan di sekitar rumah saya adalah kecemburuan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan bertahan hidup dengan cara berkumpul. Dalam ilmu sosial, keberadaan manusia akan menghasilkan kebudayaan dan komunikasi di antara mereka. Berdasarkan kecenderungan tersebut, manusia dinilai perlu memiliki hubungan baik dengan sesama, karena sejatinya sesama manusia akan saling membutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan norma sosial, apalagi setiap manusia juga memiliki keunikan, sifat dan karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi akan menjadi masalah sosial jika salah satu masyarakat memiliki sifat iri, dengki, atau kecemburuan terhadap orang lain, karena itu akan menghambat terjadinya hidup rukun di masyarakat. Yang kedua yaitu sikap tidak peduli pada orang lain. Salah satu masalah sosial penghambat pembangunan yang lain ialah sikap tidak peduli pada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, semua anggota masyarakat haruslah memiliki sikap rukun dan saling bersosialisasi. Kedua sikap ini dibutuhkan terutama untuk menciptakan kehidupan yang baik dalam masyarakat. Jika ada masyarakat yang memiliki sikap tidak peduli pada orang lain, itu akan menghambat terjadinya sosialisasi yang baik di masyarakat dan menjadi masalah sosial di lingkungan sekitar. Latar belakang, alasan saya mengambil contoh masalah sosial tersebut karena dua masalah sosial itu terjadi di lingkungan sekitar saya, dan berikut kronologi masalah sosialnya. Yang pertama, kecemburuan sosial. Masalah sosial ini terjadi di sekitaran rumah saya, di mana tetangga saya yang tergolong kaum kurang mampu dalam segi ekonomi merasa iri hati pada tetangga yang lain yang merupakan golongan yang berada, dikarenakan kesenjangan sosial, di mana mereka cemburu ketika melihat kaum yang berada bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun keperluan lain seperti kendaraan, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Dan juga timbulnya kelompok-kelompok di lingkungan sekitar saya seperti golongan kurang mampu dan golongan yang mampu, di mana golongan mampu memiliki gaya hidup mewah dan serba ada, sedangkan golongan kurang mampu hidup serba kekurangan. Hal ini yang menciptakan kecemburuan sosial di lingkungan sekitar rumah saya, dan kecemburuan sosial ini menjadi masalah sosial yang cukup serius dalam menghambat pembangunan masyarakat di sekitar rumah saya. Yang kedua itu sikap tidak peduli pada orang lain. Kerja bakti sering diadakan di sekitar rumah saya yang dipimpin langsung oleh ketua RT. Kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat sekitar secara bersama-sama dengan tujuan untuk membangun infrastruktur dan membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong.
Kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, sampah, dan rumput, dan pohon yang sudah rimbun. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan. Namun, sikap tak acuh ditunjukkan pada beberapa warga di sekitar rumah saya yang tidak pernah ikut berpartisipasi, bahkan mereka tidak peduli akan lingkungan dan pada orang lain yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan dengan tetap membuang sampah plastik besar di depan gerbang jalan yang sebelumnya telah dibersihkan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar. Beberapa warga juga kedapatan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua RT dan telah disepakati oleh warga sekitar, seperti tidak membuat penumpukan sampah di depan rumah dan ikut berpartisipasi dalam kerja bakti tiap minggunya. Hal ini menimbulkan terjadinya perselisihan dan terjadinya sikap tidak saling menghargai dalam lingkungan sekitar saya. Sikap tidak peduli pada orang lain merupakan sikap yang cukup merugikan di lingkungan sekitar saya. Penanganan masalahnya yaitu penanganan masalah yang telah dilakukan di lingkungan sekitar saya ialah 1. Kecemburuan sosial. Penanganan masalah ini hanyalah dengan selalu diingatkan pada RT bahwa semua orang itu sama dan sederajat. Yang kedua yaitu sikap tidak peduli pada orang lain. Masyarakat yang ikut dalam kerja bakti di sekitar rumah saya yang langsung memberitahu agar tidak membuang sampah lagi di depan gerbang jalan dan menegurnya agar kita saling menghargai dan bersikap peduli satu sama lain sebagai masyarakat yang baik. Sekian hasil observasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.